Oke, selamat pagi semua. Selamat datang kembali di berkimia.com bersama saya Arya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pandangan molekuler terhadap reaksi pada media aqueous. Nah, sebentar kita akan melanjutkan slide selanjutnya. Nah, pertama kita akan mendeskripsikan apa itu larutan. Nah, larutan itu adalah suatu campuran homogen di mana molekul atau ion dari komponen-komponennya akan bergerak dengan bebas. Nah, solvent atau pelarut itu adalah suatu media di mana zat terlarutnya akan dicampurkan atau dissolve, dilarutkan. Nah, sedangkan zat terlarut adalah segala sesuatu yang dilarutkan di dalam suatu pelarut gitu. Nah, untuk mendeskripsikan komposisi dari suatu larutan, kita biasanya menggunakan konsentrasi, yaitu rasio dari total zat terlarut yang ada di larutan dibagi total dari pelarut atau total dari total larutannya gitu. Jadi misalnya aku punya kelarutan zat MX, misalnya ini 4 gram per 4 gram per 100 gram H2O gitu. Ini salah satu contoh dari rasio terhadap total dari solvernya atau pelarutnya gitu. Atau kalau misalnya kita misalkan MX 4 molar, berarti kan sama dengan 4 mol per 1 liter larutan totalnya gitu. Jadi ini adalah rasio terhadap total jumlah solutionnya gitu. Jumlah total volume larutannya gitu. Oke. Di suatu larutan yang encer, rasio dari zat terlarut ke pelarutnya itu kecil. Contohnya ada beberapa kristal garam yang kecil-kecil dilarutkan dalam air gitu. Sedangkan kalau misalnya di larutan yang pekat, rasio dari solut atau zat terlarut ke solventnya itu gede banget. Jadi kenapa kok bisa pekat tuh karena gitu. Nah, biasanya di dalam larutan tuh ada batas gitu. Kalau batasnya itu adalah berapa jumlah solut yang bisa dissolve di dalam satu larutan. Berapa jumlah zat terlarut yang bisa dissolve dalam suatu larutan gitu. Nah, kalau misalnya sudah mencapai batasnya pada suatu temperatur tertentu, larutannya itu akan menjadi jenuh atau saturated solution. Jadi kalau misalnya larutannya sudah jenuh, lalu saya tambahkan zat terlarut lagi, maka zat terlarut sisanya itu akan ada di bawah larutannya itu. Jadi misalnya ini udah larut ya, tapi masih aku tambahkan lagi, ini bakal ada di bawah gitu. Nah, tapi kalau misalnya masih kurang dari jumlah yang harus ada buat jadi saturated, itu namanya jadi unsaturated, jadi belum jenuh gitu. Masih masih bisa masih bisa nambah lagi jumlah yang bisa di dissolve itu. Nah, ini contohnya, ini kalau dilute kayak gini, kalau concentrated kayak gini, ya gitu. Oke, jadi di kebanyakan kasus, kelarutan dari solut itu meningkat, karena delta H dari pelarutannya itu positif berarti. Nah, artinya kalau delta H dari pelarutannya positif, kalau misalnya aku tambahkan temperaturnya, kelarutannya itu meningkat. Jadi kalau aku tambahin temperaturnya, lebih banyak solut itu bisa dissolve gitu, bisa dilarutkan. Dengan caranya gimana? Dengan pemanasan. Tapi jadi solut-solut yang ada di bawah itu nanti bakal pada larut semua gitu. Nah, tapi kalau misalnya temperaturnya aku turunin, yang ada gimana? Kalau temperaturnya aku turunin, maka yang larut tadi jadi turun lagi ke bawah gitu. Nah, tapi kalau misalnya nggak bisa dipisahkan, maka namanya itu jadi super saturasi gitu. Itu suatu fenomena yang cukup langka gitu. Jadi ketika suatu larutan itu punya lebih banyak solut
daripada yang dibutuhkan untuk penjenuhan gitu. Dan yang kayak gitu itu tuh nggak stabil. Jadi hanya bisa dipersiapkan kalau misalnya nggak ada sisanya gitu dari unresolved solute-nya gitu. Nah, elektrolit. Elektrolit itu apa? Elektrolit itu dari katanya kita baca ya, elektrolit itu ada elektronya. Berarti apa? Berarti bisa menghantarkan listrik. Nah, contohnya, ini aku punya larutan CuSO4. Terus aku kasih apa namanya bolam di atasnya. Nah, ternyata dia bisa menghantarkan listrik. Kenapa? Berarti kalau misalnya dia menghantarkan listrik, berarti ada muatan listriknya dong larutan itu. Jadi ada partikel yang bermuatan, yang bisa bergerak-gerak di dalam larutannya. Nah, ini contoh dari apa yang terjadi pada larutan CuSO4 tadi. Jadi misalnya aku punya padatan ionik. Nah, lalu aku larutkan di dalam suatu larutan, suatu pelarut gitu. Nah, maka molekul-molekul pelarutnya ini bakal mensolvasi ion-ion yang ada sehingga dia terpisah gitu dan terhidrasi. Dan akhirnya di dalam larutan itu molekul-molekul ion itu bisa bergerak secara bebas sehingga akhirnya bisa menghantarkan listrik. Nah, beda halnya dengan non-elektrolit. Non-elektrolit itu nggak bisa menghantarkan listrik gitu. Makanya benar molekulnya itu, solid molekulnya itu stay intact. Jadi tetap aja gitu. Contohnya kalau misalnya gula kan dia nggak bisa ngion. Nah, kalau misalnya gula dilarutkan dalam air, maka dia cuma bakal terbawa sama itu. Dia bakal terbawa sama air dan tidak ada muatan yang dihasilkan sehingga dia tidak bisa menghantarkan listrik gitu. Tidak mendisosiasi into smaller particles gitu. Nah, lalu selanjutnya kita bakal belajar mengenai equation for ionic reaction. Nah, contohnya sekarang aku punya PbNO32 aqueous. Lalu aku larutin dalam air. Terus aku larutin lagi larutan Ki. Nah, setelah dicampur, ternyata kita mendapatkan suatu endapan kuning. Ternyata yang ada terbentuk endapan gitu. PbI2 solid dan 2KNO3. Nah, bagaimana caranya kita menuliskan reaksi ionik seperti ini? Sebetulnya persamaan reaksi yang ada di sini ini benar, karena kejadiannya memang seperti itu. Namun bagaimana caranya kita mendistinguish yang mana yang bereaksi dan yang mana yang enggak. Nah, berikut caranya. Pertama kita lihat dulu, ada ion apa saja yang terlarut dan tidak ada di larutan gitu. Nah, jadi kalau misalnya pada kasusnya PbNO32, sebetulnya nggak ada gitu molekul PbN, hampir tidak ada gitu molekul PbNO32 aqueous ini tidak ada gitu. Adanya ion Pb2+ dan ion NO3- yang bergerak-gerak bebas di larutan. Nah, di Ki ini juga ada. Kalau Ki kan berarti ada ion K+ dan ion imin yang bergerak bebas di larutan. Nah, lalu setelah koreaksikan, maka ternyata muncul endapan. Nah, endapan ini sudah tidak bergerak bebas di larutan. Nah, contoh-contoh yang nggak bergerak bebas di larutan itu apa saja? Endapan, terus apa namanya, gas, kan gasnya bakal keluar nanti kalau misalnya itu. Nah, terus muncul KNO3. KNO3 itu juga nggak ada, adanya ion K+ dan NO3-. Jadi sebetulnya apa kita bisa menghilangkan ya ini semua karena kan isinya sama aja itu, ion-ionnya bergerak bebas di larutan, jadi bisa kita abaikan semuanya. Nah, net reaction-nya itu kayak gimana caranya? Atau kita bisa mengatakan ion-ion yang tadi ini sebagai ion-ion spektator. Jadi ion-ion yang sebetulnya nggak terjadi perubahan, nggak bentuk endapan atau gas gitu, itu namanya ion spektator gitu. Nah, lalu setelah itu kayak gimana? Kita bakal hilangin semua ion spektator ini. NO3-nya hilangin, kayak hilangin, terus kalau imin nggak dihilangin ya, karena imin kan ngebentuk PbI2 sama Pb2+-nya. Nah, yang kita hilangin NO3- sama K+-nya. Ya udah, akhirnya terbentuk
net persamaan reaksinya kayak gini. Cara kita mengecek reaksi kita udah bener atau enggak itu adalah dengan mengecek net electrical charge-nya. Muatannya ini kan di sini 2 plus, di sini 2 min. Jadi 2 plus tambah 2 min sama dengan 0 kan. Dan ini di padatan ini kan nggak bermuatan. Jadi ya muatannya 0 juga gitu. Jadi benar. Net electrical charge on both sides of the equation must be the same gitu. Jadi net muatan netnya itu harus sama kedua sisi itu. Nah, lalu kita bakal belajar mengenai acids dan bases. Nah, jadi asam dan basa. Nah, di sini kita bakal belajar lebih banyak mengenai ion gitu di asam dan basa karena asam dan basa itu sebenarnya all about ions gitu. Nah, jadi asam itu apa? Asam itu adalah suatu substansi yang bereaksi dengan air untuk memproduksi ion H+ atau H3O+ gitu. Nah, sedangkan basa itu adalah substansi yang memproduksi ion OH-. Ini definisi Arrhenius namanya. Nanti kalian bakal belajar lebih banyak lagi mengenai definisi Arrhenius, definisi Lewis, definisi Bronsted-Lowry, definisi Usanovich kalau misalnya mau lebih lanjut gitu. Nah, lalu berikut adalah reaksi asam in general, jadi Ha tambah H2O jadi H3O+ tambah amin. Nah, H3O+ ini namanya asam konjugat dari H2O. Nah, sedangkan amin ini namanya basa konjugat dari asam Ha gitu. Nah, contohnya, contoh-contoh asam itu kayak gimana? HCl. Karena HCl kalau aku reaksi dalam air kan jadi ini H2O tambah HCl jadi H3O+ tambah Cl-. Nah, sedangkan ini juga asam asetat HOAC. Aku tulis HOAC aja ya nggak apa-apa. Tambah H2O jadi H3O+ tambah OAC-. Nah, ini namanya asam monoprotik karena dia cuma bisa ngedonorin satu H+. Nah, contoh asam poliprotik itu artinya dia bisa mendonorkan lebih dari satu H+. Contohnya apa? Contohnya H2SO4 karena dia bisa mendonorin satu dulu terus satu lagi gitu. Sama contohnya lagi H3PO4 gitu. Nah, berbicara mengenai asam, kita juga mengenal bahwa sebetulnya oksida-oksida yang non-metal itu tuh bisa bereaksi dengan air untuk menghasilkan asam gitu. Makanya kenapa kalau misalnya SO3, N2O5, dan CO2 kita rutin dalam air, itu ujung-ujungnya kertas litmus itu jadi warnanya merah gitu. Nah, ini namanya anhidrida asam. Artinya, contohnya ya, artinya pokoknya intinya anhidrida itu adalah suatu padatan yang tidak memiliki H2O gitu. Tapi sifatnya juga memiliki sifat yang sama dengan asam gitu. Jadi bagaimana caranya? Anhidrida asam ini akan bereaksi dengan air untuk membentuk asam gitu. Jadi SO3 tambah H2O jadi H2SO4. Terus apa namanya P4O10 ya contohnya P4O10 tambah 6H2O jadi 4H3PO4. Ini juga anhidrida asam juga. Ya, tapi pokoknya ujung-ujungnya ini bakal menghasilkan H3O+ di air gitu. Tapi ingat tidak semua non-metal oksida itu tuh bukan nggak semuanya itu adalah anhidrida asam gitu. Jadi contohnya karbon monoksida ini kan bukan karena dia nggak bereaksi dengan air gitu. Terus dan nggak acidic gitu. Jadi itu tidak diklasifikasikan sebagai asam sebagai anhidrida asam gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita punya basa, contohnya NaOH dan CaOH2, kalau kita larutkan ini di dalam air, maka ini akan menjadi seperti ini, menghasilkan ion OH. Nah, kalau misalnya tadi ada anhidrida asam, sekarang aku juga ada anhidrida basa. Yaitu apa? Yaitu oksida
logam yang kalau misalnya aku reaksikan dengan air, itu menghasilkan suatu larutan yang bersifat basa gitu. Contohnya kalsium oksida. Terus apa? Apalagi MgO tambah H2O, jadi MgOH2 seperti itu. Nah, basa itu nggak cuman dihasilkan dari oksidanya gitu. Basa itu ada juga yang bentuknya molekuler. Contohnya NH3. NH3. Jadi amonia ini akan bereaksi dengan air membentuk ion NH4+ dan OH-. Nah, lalu metilamin akan bereaksi dengan air juga membentuk ion metil amonium dan ion OH-. Nah, lalu selanjutnya bagaimana pattern reaksinya itu kayak gimana sih? Pattern reaksinya itu adalah B atau basa tambah H2O untuk BH+ tambah OH-. BH+ itu adalah asam konjugat dari basanya dan OH- itu adalah basa konjugat dari airnya gitu. Nah, kita bakal berbicara mengenai elektrolit yang kuat dan elektrolit yang lemah gitu. Nah, jadi NaCl dan Cl2 ini kan kalau misalnya aku larutin dalam air itu langsung jadi ion-ionnya ya. Jadi Na+ tambah Cl- dan Ca2+ tambah 2Cl-. Nah, jadi kesimpulannya apa? Nggak ada gitu. Molekul NaCl aqueous itu udah nggak ada. Karena kenapa? Karena aku udah mendisosiasikan ini menjadi ion-ionnya. Nah, karena sudah terdisosiasi jadi ion-ionnya, maka ionic compounds ini menjadi strong electrolytes, jadi elektrolit yang kuat karena ion-ionnya itu terdisosiasi dengan sempurna. Nah, contohnya apa? Apa implikasinya terhadap ini dan judulnya ini? Nah, asam kuat itu tuh kan juga dia terdisosiasi dengan 100% gitu. Jadi dia bisa mengion dengan mudah, akhirnya dia bisa menghantarkan listrik dengan mudah seperti itu. Nah, contohnya apa? Contohnya HCl, H2SO4. Dan selanjutnya akan ada di slide selanjutnya. Nah, berikut adalah asam-asam yang kuat, HNO3, HBr, dan sisanya. Nah, lalu hidroksida dari logam itu adalah senyawa ionik juga. Jadi mereka itu adalah elektrolit yang kuat juga. Nah, jadi yang larut itu kan adalah kalsium, strontium, dan barium. Jadi larutan dari ini nih, dari senyawa-senyawa ini itu sifatnya basa kuat. Nah, jadi dapat dianggap sebagai basa kuat dan elektrolit kuat juga gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang kelarutannya sangat amat sedikit di air, itu berarti kan dia susah ya ngebikin ion. Misalnya aku punya metal hydroxide yang padat dan kelarutannya sedikit sekali di air. Tambah 2 OH. Nah, ini kalau misalnya ininya sedikit, kan berarti dia susah banget menghantarkan listrik. Jadi akhirnya kita nggak menganggap yang susah banget larut ini sebagai elektrolit kuat gitu. Oh ya, dan tadi itu sifatnya juga basa lemah juga ya, karena OH- yang dihasilkan itu sedikit. Nah, lalu kalau ada basa lemah, aku juga punya asam lemah. Itu sifatnya sama juga, elektrolit lemah juga, dan hanya fraksi yang dihasilkan sebagai H3O+ ini itu sedikit. Jadi kan reaksinya asam asetat ini kan kayak gini kan, HC2H3O2 tambah H2O, H3O+ tambah C2H3O2-. Nah, H3O+ sama C2H3O2-nya ini jumlahnya itu sangat sedikit. Jadi akhirnya sifat asam yang dihasilkan juga sedikit pula dan kemampuan menghantar listriknya juga sedikit pula gitu. Ini kesimpulannya, asam kuat dan basa kuat itu adalah elektrolit kuat dan asam lemah dan basa lemah itu adalah elektrolit lemah gitu.
Nah, ini ilustrasinya. Jadi kalau misalnya asam asetat aku larutin, daya hantar listriknya itu sedikit sekali gitu. NH3 juga sedikit sekali. Nah, sedangkan kalau HCl daya hantar listriknya itu gede banget. Begitu. Nah, berbicara tentang kelarutan, apa saja sih yang larut dan apa saja sih yang nggak larut? Nah, yang larut, yang pertama itu adalah segala compound dari alkali metals itu tuh larut. Dan segala garam-garam dari NH4+, NO3-, ClO4-, ClO3-, dan C2H3O2- atau ion asetat itu larut. Nah, segala klorida, bromida, dan iodida larut, kecuali AgCl, PbCl2, dan Hg2Cl2. Nah, segala macam sulfat itu juga larut kecuali PbCaSl2+, Hg2+, dan Ba2+. Nah, ini yang larut ya. Lalu yang tidak larut. Semua hidroksida itu tidak larut kecuali Ca, Sr, dan Ba. Nah, jadi ketika oksida logam itu dilarutkan, mereka itu langsung bereaksi dengan air untuk menghasilkan OH- gitu. Jadi tidak ada gitu. Ion O2- itu tidak ada di dalam air. Nah, lalu segala macam garam yang memiliki PO43-, ion fosfat, ion karbonat, ion sulfit, dan ion S2-, sulfida, itu tidak larut kecuali golongan 1A dan NH4+, ion amonium. Seperti itu. Nah, lalu kita bakal berbicara tentang reaksi metatesis. Jadi, persamaan reaksi yang ionik, yang net tadi, itu tuh bakal ada pada kondisi-kondisi berikut. Jadi, ketika suatu endapan itu dihasilkan, akan terjadi net ionic equation. Lalu yang kedua, apabila kalau suatu asam bereaksi dengan basa. Yang ketiga, apabila suatu elektrolit lemah akan dihasilkan pada reaksi antara elektrolit kuat yang satu dan yang lainnya. Dan yang keempat, suatu gas akan dibuat dari campuran dari reaktan. Biar ngerti contohnya, kita bakal lanjut ke slide berikutnya. Nah, contohnya ya. Contohnya asam kuat dan basa kuat. Nah, ini HCl tambah NaOH kan menghasilkan NaCl dan H2O. Nah, pertama kita identifikasi dulu. Kan yang pertama HCl, NaOH, dan NaCl itu sifatnya apa? HCl, NaOH, dan NaCl ini sifatnya adalah elektrolit kuat. Jadi dia bakal langsung terdisosiasi menjadi ion-ionnya secara spontan gitu. Nah, sementara H2O itu kan elektrolit lemah. Artinya H2O itu bisa bereaksi, bisa dalam air itu membentuk ion H+ dan OH-. Namun ini konstanta kesetimbangannya sangat kecil. Berapa ya? 10 pangkat minus 14. Ini Kw. Jadi karena K-nya ini 10 pangkat minus 14, berarti fraksi yang terbentuk jadi H+ dan OH- ini amat sangat kecil gitu. Nah, lalu setelah itu, setelah kita identifikasi yang mana yang kuat, kita langsung coret-coret aja gitu. H+ nggak boleh dicoret, dan OH- nggak boleh dicoret. Karena kenapa? H+ dan OH- ini adalah yang ngebikin H2O. Nah, dan nggak ada di sisi kanan gitu kan. Karena yang terdisosiasi amat sangat sedikit. Jadi, yang ada di sisi kanan apa? Cl- dan Na+. Kita coret saja. Jadi H+ tambah OH- jadi H2O. Ini menurut pada kondisi ketiga, yaitu elektrolit yang lemah akan dihasilkan dari campuran dari elektrolit kuat. Ini contoh dari kondisi ketiga. Nah, lalu asam lemah dan basa lemah.
Maaf, ini harusnya basa kuat dulu. Jadi aku tulis strong ya. Contohnya, aku punya asam asetat, aku reaksikan dengan basa kuat NaOH, jadi menghasilkan ion asetat. Dan ionic equation-nya adalah ini, OH- saja yang bereaksi gitu. Kenapa? Karena ion asetat ini kan larut tadi. Jadi Na C2H3O2 dia sudah larut menjadi Na+ tambah C2H3O2-. Nah, karena ini sudah larut, maka dia Na+-nya langsung dicoret saja karena kan NaOH ini juga larut juga. Na+ tambah OH-. Jadi karena kedua sisi ini ada Na+-nya, langsung kita coret saja gitu. Nah, berikut adalah ionic equation-nya dengan Na yang sudah dicoret. Nah, lalu asam lemah dengan basa yang insoluble, basa yang nggak soluble, nggak larut. Contohnya MgOH2. Nah, MgOH2 itu kan sifatnya nggak larut. Jadi kalau kita reaksikan MgOH2, jadi Mg2+ tambah 2OH-. Nah, Mg2+ ini akan terbentuk dengan sangat sedikit, sama halnya dengan OH- karena KSP yang dibikin ini, KSP pada reaksi ini sangat amat kecil gitu. Nanti kalian bakal belajar tentang KSP di reaksi pengendapan dan hasil kali kelarutan. Namun KSP ini adalah konstanta yang menunjukkan kelarutan suatu produk dalam air gitu. Nah, akhirnya reaksinya kayak gimana? Reaksinya adalah seperti ini. H2O-nya kan ada di sini. Nah, sementara yang nggak ada di kanan itu kan nggak ada ya. Jadi akhirnya reaksinya langsung aja jadi Mg2+ tambah 2C2H3O2-. Nah, maksudnya nggak ada itu apa? Kalau yang ini kan nggak ada ion Mg2+ di kanan itu kan nggak ada ya. Jadi yang ada cuman, maaf, maksudnya ion Mg2+ di kiri itu kan nggak ada. Jadi Mg2+ yang ada itu cuman di kanan. Jadi Mg2+ tambah 2C2H3O2-. Kenapa kita bisa menyimpulkan kayak gini? Karena tadi aturannya Mg2, segala macam ion asetat itu kan larut. Jadi akhirnya ini bisa kita ionkan gitu. Makanya karena disebut juga kan persamaan ionik yang net gitu, yang bersih, persamaan ion bersih gitu. Jadi ya kesimpulannya seperti itu. Nah, lalu asam kuat tambah basa yang insoluble. Berarti kan sepertinya ini reaksinya kayak gimana? H+ tambah Cl- tambah MgOH2 karena ini nggak larut. Jadi akhirnya Mg Cl2 ini larut, Mg2+ tambah 2Cl- tambah 2H2O. Nah, ini kita lihat yang bisa kita coret yang mana. Ini kan 2H+ 2Cl-. Jadi ini bisa kita coret. Jadi reaksi ioniknya adalah 2H+ tambah MgOH2, jadi Mg2+ tambah 2H2O. Kayak gitu. Nah, berikut kasusnya kalau asam kuat tambah basa lemah. Nah, jadi HCl tambah NH3 jadi NH4Cl. Nah, NH4Cl itu, ion amonium itu kan sifatnya selalu larut ya. Jadi H+ Cl- tambah NH3 jadi NH4 plus Cl-. Karena ini larut, berarti dia terpisah jadi ion-ionnya. Jadi akhirnya kita coret aja. Jebret, ketemu deh persamaan reaksinya kayak gini. Sama halnya dengan yang di bawahnya. Gitu. Ini nanti
ini sudah larut, makanya dia bakal mengion dengan sendirinya gitu. Oke. Nah, lalu kan tadi aku sempat nyinggung pembentukan gas. Jadi apa saja sih reaksi yang membentuk gas? Nah, reaksi yang membentuk gas itu adalah pertama H2S, HCN, CO2, dan SO2. Nah, SO2 itu dihasilkannya lewat mana? SO2 itu dihasilkannya lewat pembentukan dari asam sulfit. Pembentukan asam sulfit itu adalah suatu senyawa hipotesis. Jadi sebetulnya senyawanya itu nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya asam sulfit ada di larutan, dia akan secara spontan menjadi H2O dan SO2 gitu. Nah, lalu bikarbonat ya. Jadi kalau misalnya ion bikarbonat aku tambahin asam, langsung terbentuk gas CO2. Ion cyanida juga jadi gas HCl, dan ion sulfida juga jadi gas H2S. Nah, kalau NH3 itu bisa aku hasilkan lewat reaksi ion amonium dengan ion OH-. Jadi gas NH3 dan H2O kayak gitu. Baik, sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di berkimia.com.